Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya dalam memenuhi ujian tengah semester 4 mata kuliah Ekonomi Syariah yang diampu oleh Bapak Sumardi SEMM. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aziz dengan NIM 28921503660 Prodi Manajemen. Dalam pelaksanaan UTS ini, Bapak Sumardi telah memberikan beberapa soal yang harus dijawab menggunakan video. Baik, tanpa membuang waktu, kita langsung saja memasuki soal dan juga berupa jawaban yang sudah saya rangkum dan saya berikan. Soal pertama, bagaimana sebuah ilmu ekonomi Islam itu dapat dilahirkan oleh sistem ekonomi Islam? Sistem ekonomi Islam menyediakan landasan bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan pada ajaran agama Islam, termasuk Al-Quran dan hadis. Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi pijakan bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam. Berikut adalah beberapa cara di mana ilmu ekonomi Islam dapat dilahirkan oleh sistem ekonomi Islam. Sumber utama, Al-Quran dan hadis memberikan pedoman dalam mengatur aspek ekonomi. Prinsip-prinsip seperti keadilan, keberlanjutan, keadilan sosial, keadilan distributif, dan larangan riba atau bunga telah dicantumkan dalam sumber-sumber tersebut. Para cendekiawan dan juga ekonom muslim menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai dasar untuk membangun teori dan juga konsep ekonomi Islam, etika ekonomi. Sistem ekonomi Islam menggarisbawahi pentingnya etika dalam praktik ekonomi. Konsep-konsep seperti kejujuran, transparansi, keadilan, kepatuhan terhadap aturan, dan juga keberpihakan pada kepentingan umum merupakan prinsip inti dari ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam menekankan pentingnya membangun sistem ekonomi yang etis dan juga adil. Pemilikan dan juga kepemilikan. Sistem ekonomi Islam memiliki pandangan khusus terhadap kepentingan dan juga pemilik pengguna sumber daya. Prinsip kepemilikan pribadi diakui dalam Islam, tetapi ada juga penekanan pada penggunaan harta secara bertanggung jawab dan juga berkeadilan. Konsep zakat atau sumbangan dan wakaf merupakan contoh praktik ekonomi Islam yang berhubungan dengan kepemilikan dan juga redistribusi kekayaan. Keuangan Islam. Sistem keuangan Islam yang mencakup bank syariah, asuransi syariah, dan instrumen keuangan syariah telah memberikan kontribusi penting dan juga pengembangan ilmu ekonomi Islam. Praktik keuangan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan juga aktivitas yang dianggap merugikan masyarakat. Studi ekonomi tentang keuangan Islam telah berkembang pesat untuk memahami aspek-aspek unik dan juga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat. Sistem ekonomi Islam memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan masyarakat, terutama yang terpinggirkan atau miskin. Prinsip-prinsip redistribusi, kekayaan, inklusi keuangan, dan juga keadilan sosial menjadi bagian penting dalam ekonomi Islam. Studi tentang pengentasan kemiskinan, pengembangan usaha mikro dan kecil, serta pemberdayaan ekonomi komunitas menjadi fokus penting dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam. Melalui prinsip-prinsip ini, ekonomi Islam terus berkembang. Soal nomor 2. Jelaskan latar belakang, kemunculan dan lahirnya sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan juga perubahan dalam organisasi ekonomi. Berikut adalah gambaran latar belakang dan lahirnya sistem ekonomi kapitalisme. Perkembangan dan perdagangan pada perekonomian. Pada abad pertengahan dari awal era modern, terjadi peningkatan dalam perdagangan dan perniagaan di Eropa. Perdagangan lintas benua, penjelajahan laut, dan penempatan jalur perdagangan baru membawa kemakmuran dan juga kekayaan bagi negara-negara seperti Inggris, Belanda, Spanyol, mendorong semakin banyak orang untuk terlibat dalam kegiatan bisnis dan juga perdagangan. Revolusi industri. Pada abad ke-18, revolusi industri dimulai di Inggris dan menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika Utara. Perkembangan teknologi seperti mesin uap, mesin tenun, mekanis, mengubah cara produksi barang. Perubahan ini membawa keefisienan yang lebih tinggi dan juga meningkatkan produktivitas. Revolusi industri juga memicu urbanisasi di mana orang-orang meninggalkan pedesaan untuk bekerja di pabrik-pabrik di kota-kota. Pemikiran ekonomi klasik. Pemikiran ekonomi klasik yang berkembang oleh tokoh-tokoh seperti Adam Smith, David Ricardo,
memainkan peran penting untuk pengembangan kapitalisme. Mereka mengemukakan konsep-konsep seperti kebebasan ekonomi, persaingan, dan juga kepemilikan pribadi sebagai landasan sistem ekonomi yang efisien. Dengan karyanya Adam Smith, The Wealth of Nations, mempopulerkan konsep pasar bebas dan juga menekankan pentingnya tangan tak terlihat dalam mengatur pasar. Kepemilikan pribadi dan investasi. Kapitalisme didasarkan pada konsep kepemilikan pribadi atas sumber daya produksi, seperti tanah, modal, tenaga kerja. Dalam sistem ini, individu dan perusahaan memiliki hak untuk memiliki, mengendalikan, dan juga menginvestasikan modal mereka sesuai dengan kepentingan ekonomi mereka ini. Pasar bebas dan juga persaingan. Sistem ekonomi kapitalisme menekankan pada adanya pasar bebas yang didasarkan pada persaingan. Pasar yang bebas memberikan kebebasan bagi individu dan juga perusahaan untuk menjual dan membeli barang sesuai dengan kehendak mereka. Persaingan di antara produsen dan juga penjual mendorong efisiensi dan inovasi, dan harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Akumulasi modal dan juga pembangunan ekonomi. Dalam kapitalisme, individu dan juga perusahaan dapat mengumpulkan kekayaan dan modal melalui kegiatan ekonomi. Keuntungan yang diperoleh dapat diinvestasikan kembali untuk memperluas produksi yang diciptakan. Soal ketiga, bagaimana mekanisme pasar bebas ini mampu memberi kemakmuran ekonomi bagi seluruh rakyatnya? Pasar bebas memiliki mekanisme yang dapat memberikan kemakmuran ekonomi bagi seluruh rakyatnya melalui beberapa cara. Yang pertama, ada persaingan yang sehat. Pasar bebas mendorong persaingan yang sehat antara perusahaan. Dalam lingkungan persaingan ini, perusahaan harus berusaha untuk meningkatkan kualitas produk, menawarkan harga yang lebih kompetitif, dan memberi layanan yang lebih baik kepada konsumen. Yang kedua, inovasi dan efisiensi. Pasar bebas mendorong inovasi dan efisiensi dalam produk, barang, dan jasa. Perusahaan yang beroperasi dalam pasar bebas dipacu untuk menciptakan produk baru, meningkatkan proses produksi, dan juga mengadopsi teknologi baru agar dapat bersaing. Inovasi dan efisiensi ini mengarah pada peningkatan produktivitas yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan juga pertumbuhan ekonomi. Kebebasan memilih. Pasar bebas memberikan kebebasan kepada individu untuk memilih produk dan layanan yang mereka inginkan. Konsumen memiliki akses yang lebih luas dan dapat memilih dari berbagai pilihan yang tersedia di pasar. Dalam mekanisme pasar bebas, penawaran dan permintaan memainkan peran penting dalam menentukan harga dan alokasi sumber daya yang efisien. Hal ini memungkinkan konsumen untuk memperoleh barang dan layanan sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi. Pasar bebas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan adanya persaingan yang ketat, sehat, inovasi, dan efisiensi. Kebebasan pasar memilih berkembang secara dinamis yang berkelanjutan menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, dan juga mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga memberikan dorongan bagi investasi dan pengembangan infrastruktur yang berkontribusi pada pembangunan jangka panjang dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pentingnya untuk dicatat bahwa meskipun pasar bebas memiliki potensi untuk menciptakan kemakmuran ekonomi, ada juga tantangan dan juga kekhawatiran yang harus ditangani. Dalam sistem pasar bebas yang efektif, perlu ada peraturan yang tepat, perlindungan konsumen, keadilan sosial untuk mengupayakan mengatasi kesenjangan sosial yang mungkin menimbul di pasar bebas tersebut. Soal 4. Jika semua problem ekonomi mulai dari problem produksi, konsumsi, maupun distribusi telah dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar bebas, apakah manusia masih perlu untuk melirik pada sistem ekonomi lain? Meskipun mekanisme pasar bebas memiliki potensi menyelesaikan banyak masalah ekonomi, ada beberapa alasan mengapa manusia masih perlu mempertimbangkan sistem ekonomi. Yang pertama ada kesenjangan sosial. Mekanisme pasar bebas mungkin efektif dalam menciptakan efisiensi ekonomi, tetapi tidak selalu mengatasi kesenjangan sosial. Pada beberapa kasus, ketidaksetaraan pendapatan dan juga kesenjangan sosial dapat terjadi sebagai akibat dari mekanisme pasar bebas. Oleh karena itu, pentingnya bagi manusia untuk mempertimbangkan sistem ekonomi yang memperhatikan aspek keadilan sosial. Selanjutnya ada eksternalitas. Mekanisme pasar bebas cenderung tidak memperhitungkan biaya eksternal yang timbul dari kegiatan ekonomi. Contohnya adalah dampak lingkungan negatif yang mungkin timbul akibat produksi dan konsumsi yang tidak bertanggung jawab. Dalam kasus ini, diperlukan intervensi manusia, baik melalui regulasi pemerintah maupun sistem ekonomi yang berkembang dampak eksternalitas.
Keamanan sosial. Mekanisme pasar bebas tidak selalu dapat memberikan jaminan keamanan sosial bagi individu yang rentan, seperti mereka yang menghadapi kemiskinan, pengangguran, dan kesehatan yang buruk. Dalam hal ini perlunya sistem ekonomi yang mempertimbangkan perlindungan sosial dan memberikan jaminan keamanan bagi warga negara. Tujuan non-ekonomi. Sistem ekonomi tidak hanya berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi barang maupun jasa. Terdapat tujuan-tujuan non-ekonomi yang juga perlu diperhatikan seperti kesejahteraan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan juga kualitas hidup. Dalam rangka mencapai keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan tujuan-tujuan sosial, lingkungan dan kesejahteraan manusia, seringkali diperlukan campuran antara mekanisme pasar bebas dan intervensi manusia, baik dalam bentuk regulasi, kebijakan ekonomi, sistem ekonomi yang lebih inklusif. Oleh karena itu, pentingnya bagi manusia untuk melirik pada sistem ekonomi yang lain untuk memastikan keberhasilan secara menyeluruh. Soal nomor 5. Dalam pembahasan ekonomi kapitalisme, kita sudah memahami bahwa baik problem produksi, konsumsi, maupun distribusi akan mampu diselesaikan oleh mekanisme pasar bebas. Jelaskan. Dalam pembahasan ekonomi kapitalisme, mekanisme pasar bebas dianggap sebagai cara yang efisien untuk menyelesaikan masalah produksi, konsumsi, dan distribusi. Mekanisme pasar bebas mengacu pada interaksi antara penawaran dan permintaan di pasar yang tak terhalang oleh campur tangan pemerintah atau hambatan lainnya. Masalah produksi. Dalam mekanisme pasar, keputusan produksi didasarkan pada sinyal harga yang terbentuk dari interaksi antara penawaran dan permintaan. Jika suatu produk memiliki permintaan tinggi, produsen akan menerima sinyal ini dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika permintaan rendah, harga akan cenderung lebih rendah. Produsen yang menginginkan keuntungan akan merespon dengan meningkatkan produksi produk yang diminati pasar dan mengurangi produksi produk yang permintaannya rendah. Dengan demikian, mekanisme pasar bebas memungkinkan alokasi sumber daya yang efisien berdasarkan preferensi dan juga kebutuhan konsumen. Masalah konsumsi. Mekanisme pasar bebas memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih barang dan juga jasa yang mereka inginkan. Konsumen dapat mengevaluasi berbagai pilihan yang tersedia berdasarkan kualitas, harga, dan preferensi pribadi mereka. Dalam mekanisme pasar bebas, persaingan antara produsen dan juga menarik konsumen mendorong meningkatkan kualitas produk dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan harga yang kompetitif. Masalah distribusi. Mekanisme pasar bebas berdasarkan prinsip bahwa penghasilan dan kekayaan akan didistribusikan sesuai dengan kontribusi yang diberikan dalam proses produksi. Dalam kapitalisme, pemilik faktor produksi seperti tanah, modal, dan juga tenaga kerja akan menerima imbalannya sebanding dengan kontribusinya. Namun penting untuk dicatat bahwa mekanisme pasar bebas tidak selalu sempurna dengan menyelesaikan semua masalah ekonomi. Terdapat beberapa kelemahan pasar bebas seperti adanya eksternalitas, ketimpannya informasi, dan juga potensi monopoli. Oleh karena itu, dalam praktiknya banyak negara yang mengadopsi ekonomi campuran di mana pemerintah berperan dalam mengatur dan juga mengendalikan pasar untuk mengatasi kelemahan mekanisme pasar bebas dan juga mempromosikan keadilan sosial. Soal nomor 6. Sistem ekonomi Islam diturunkan tidak secara khusus untuk menyelesaikan problem kelangkaan. Problem produksi solusinya cukup diserahkan pada akal manusia. Menurut pandangan sistem ekonomi Islam, tanpa bantuan dari Islam pun akan manusia dengan sendirinya akan mampu menyelesaikan problem barang dan jasa. Mengapa dapat memiliki kesimpulan tersebut? Dalam pandangan sistem ekonomi Islam, masalah kelangkaan adalah fenomena alamiah yang tidak dapat dihindari. Sistem ekonomi Islam mengaku bahwa manusia perlu menggunakan akal mereka untuk memahami dan mengatasi masalah produk yang timbul akibat kelangkaan sumber daya. Namun, sistem ekonomi Islam juga menganggap bahwa Islam sebagai ajaran agama memberikan pedoman dan juga prinsip-prinsip yang dapat membantu manusia untuk mengatasi masalah tersebut. Prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti kepemilikan individual yang adil, distribusi kekayaan yang merata, larangan riba, dan juga perdagangan yang adil memberikan landasan moral dan etika bagi tindakan ekonomi Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, sistem ekonomi Islam percaya bahwa manusia dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Misal, prinsip kepemilikan individual yang adil dapat mendorong orang untuk menggunakan sumber daya dengan bijaksana, menghindari pemborosan, dan juga berbagi kekayaan dengan yang membutuhkan. Larangan riba dapat mendorong investasi yang lebih produktif dan juga mengurangi spekulasi yang tidak sehat. Selain itu, sistem ekonomi Islam juga mengakui pentingnya peran akal manusia dalam mengembangkan pengetahuan dan teknologi yang perlu untuk meningkatkan produksi jasa dan barang. Islam mendorong umatnya untuk mencari pengetahuan dan mengembangkan kemampuan intelektual mereka. Dengan rangka ini, sistem ekonomi Islam memandang bahwa manusia dengan menggunakan akal mereka dapat mencapai kemajuan dan inovasi yang dapat membantu mengatasi masalah produksi.
Namun demikian, pentingnya juga diingatkan bahwa pandangan dan praktik ekonomi Islam dapat bervariasi di berbagai negara dan juga budaya untuk menerapkannya. Terdapat banyak interpretasi yang berbeda dalam menerapkan prinsipnya. Hasilnya dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan juga ekonomi yang ada di masyarakat tersebut. Soal nomor 7. Masalah yang berdasarkan ekonomi justru muncul ketika manusia sudah mampu memproduksi barang dan jasa. Yakin ketika barang dan jasa sudah berada di tengah-tengah masyarakat, problem ekonomi berdasarkan problem yang menyangkut distribusi barang dan jasa di tengah masyarakat. Mengapa problem distribusi dianggap sebagai problem yang berdasarkan sistem ekonomi Islam? Dalam sistem ekonomi Islam, masalah distribusi dianggap sebagai masalah yang berdasarkan karena adanya prinsip keadilan sosial yang dijunjung tinggi. Prinsip ini dilibatkan keadilan dalam distribusi sumber daya, kekayaan, dan juga manfaat ekonomi di antara seluruh anggota masyarakat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa masalah distribusi dianggap sebagai masalah berdasarkan mendasar dalam sistem ekonomi Islam. Yang pertama adalah kepemilikan yang adil. Sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya kepemilikan yang adil. Menurut Islam, sumber daya alam dan kekayaan yang ada di dunia adalah milik Allah, dan manusia hanya menjadi pemegang amanah yang bertanggung jawab untuk membaginya secara adil. Oleh karena itu, distribusi yang adil merupakan prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam. Yang kedua adalah kesejahteraan sosial. Sistem ekonomi Islam menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama. Distribusi yang adil bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan juga memastikan bahwa kebutuhan dasar pada setiap individu terpenuhi. Mencegah pemupukan kekayaan. Sistem ekonomi Islam mencoba mencegah terjadinya pemupukan kekayaan yang tidak adil di tangan segelintir individu dan kelompok. Prinsip distribusi yang adil memastikan bahwa kekayaan dan manfaat ekonomi didistribusikan secara merata di antara seluruh anggota masyarakat sehingga tidak ada kelompok yang mengalami ketidakadilan dan ekspoliasi. Mengatasi ketimpangan sosial. Dalam sistem ekonomi Islam, masalah distribusi juga berkaitan dengan penanggulangan ketimpangan sosial. Distribusi yang adil dapat membantu mengatasi ketimpangan sosial dan juga ekonomi antara kaya dan miskin, serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam keseluruhan, sistem ekonomi Islam menekankan kepentingan distribusi yang adil sebagai salah satu prinsip ini. Hal yang bertujuan mencapai keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memastikan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota masyarakat. Selesai presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.